Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah, owner dari peternakan Al-Fati Goa. Jadi peternakan Al-Fati ini terletak di Desa Sokolia, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Jadi teman-teman, bagi peternak pemula ada banyak hal yang perlu kita pahami, terutama hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian dalam beternak kambing. Jadi beternak kambing adalah beternak makhluk bernyawa yang tidak kita bisa mengerti bahasanya, yang tidak kita bisa mengerti keinginannya. Hanya kita berusaha untuk memahami berdasarkan tingkah laku, kemudian ciri-cirinya. Jadi bagi teman-teman peternak pemula, terkadang banyak hal-hal yang mereka dapati di awal-awal beternak, yang ketika mereka tidak memanage dengan baik, tidak ada penanganan yang baik, maka dapat mengalami kerugian yang besar, kemudian dapat mengakibatkan kematian, dapat mengakibatkan ketidakberhasilan dalam beternak kambing. Jadi biasanya salam pembuka untuk peternak pemula, ketika mereka memulai beternak, hal yang menyebabkan banyak terjadinya permasalahan di peternakan adalah kandang dan pakan. Ketika mereka tidak mampu menyusun pakan dengan baik, maka itu bisa mengakibatkan banyak penyakit yang bermunculan. Ketika mereka juga tidak mampu menyiapkan kandang yang baik untuk kambing, maka itu juga akan mengakibatkan kegagalan kita dalam beternak kambing. Jadi ketika kandang dengan pakan sudah kita siapkan dengan baik, maka sekarang ada faktor-faktor yang mungkin mengakibatkan kita gagal dalam beternak dari segi teknis. Pertama, penyakit. Jadi penyakit di sini setelah kita memperbaiki pakan dan kandang, maka penyakit juga perlu kita perhatikan. Jadi biasanya peternak pemula itu cenderung dengan sapaan penyakit mata. Jadi biasanya ketika peternak pemula itu mata kambingnya itu berair. Nah, ketika ini lambat ditangani, maka dapat mengakibatkan kebutaan, dan ketika buta maka mampu mengakibatkan penurunan nafsu makan, karena ketika mata kambing kita sakit, otomatis kambing kita tidak bisa melihat makanan yang ada di depannya, sehingga bisa mengakibatkan penurunan berat badan. Kemudian setelah berat badan itu menurun, maka muncullah penyakit-penyakit yang lain. Nah, biasanya ketika penyakit mata ini muncul, maka diikuti dengan penyakit flu dan batuk. Nah, penyakit flu dan batuk, nah ketika kita tidak segera tangani, maka akan mengakibatkan kerugian yang besar dan bisa berujung kepada kematian. Nah, setelah itu biasanya penyakit yang diderita oleh peternak-peternak pemula adalah ORF. ORF adalah luka pada bibir kambing. Nah, ini biasa diakibatkan oleh bakteri, atau biasa juga disebabkan oleh pakan kita yang bergetah, atau pakan kita terlalu tajam. Maka sebaiknya ketika kita menggunakan pakan, maka pakan yang kita gunakan adalah pakan yang layu, pakan yang sudah dicopor dan tidak terlalu tua, untuk menghindari penyakit ORF tersebut. Selanjutnya penyakit yang biasa terjadi yang diakibatkan oleh kandang dan pakan adalah penyakit skabies. Jadi penyakit skabies itu adalah penyakit kulit, parasit yang mengakibatkan bulu kambing kita rontok, kemudian gatal, sehingga bisa mengakibatkan penurunan berat badan. Ketika ini berlangsung antara 3-4 bulan tanpa penanganan, maka bisa mengalami kematian untuk ternak kita. Selanjutnya hal-hal yang perlu dipelajari adalah ketika mempersiapkan kambing-kambing kita untuk bunting. Jadi kita perlu melihat performa kambing kita, apakah itu layak untuk kita kawinkan atau tidak. Karena kadang banyak di antara kita tidak melihat BCS kambingnya. Yang jelas kambingnya dia lihat waktunya untuk kawin, maka segera dikawinkan. Padahal kambing juga ada persyaratan untuk bisa dikawinkan. Nah, setelah kita kawinkan, kita punya ternak kambing-kambing kita, maka hal yang paling
penting kita perhatikan adalah bagaimana pemenuhan nutrisi pakan. Ketika nutrisi pakan ini tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan kambing kita akan mengalami keguguran. Nah, ketika mengalami keguguran, ada dua kerugian yang kita dapati di situ. Ketika keguguran dan kondisi induknya kurang sehat, maka selain kematian anak, maka besar kemungkinan juga akan kita mengalami kematian induk. Kalaupun ternyata ketika kita beternak pakan tidak tercukupi, tapi ternyata indukan bisa melahirkan, maka biasanya terjadi ketika induk melahirkan maka tidak ada air susu yang dikeluarkan. Nah, ketika kambing kita tidak mengeluarkan air susu, maka itu akan sangat fatal dalam dunia peternakan, karena kambing cempe wajib hukumnya mendapat kolostrum dari induknya ketika dia baru lahir. Jadi ketika lahir, cempe itu harus diminumkan kolostrum induk untuk bisa bertahan hidup. Nah, biasa teman-teman lupa di sini menjaga performa ternak, sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar. Selain kita rugi waktu, rugi tenaga, kemudian rugi di modal ketika kambing kita mengalami kematian. Kemudian setelah itu, biasanya teman-teman, kalaupun ternyata induk kambingnya melahirkan dengan selamat, ada air susunya, tapi ada hal yang mereka terkadang lupa, yakni bagaimana penanganan induk, bagaimana penanganan anak pasca lahir dan dilahirkan. Jadi biasanya ketika kambing yang baru lahir, untuk menghindari kematian, kita cukup melap bagian muka saja, kemudian tali pusar, ini tali pusarnya, ini kebetulan usianya baru 1 pekan. Ini tali pusarnya kita sterilkan dengan obat merah, kemudian kita maksimalkan untuk mendapat kolostrum. Biasanya induk, untuk mencegah kerugian kita di induk, setiap induk yang lahiran maka kita memberikan terapi-terapi khusus, baik itu pemberian vitamin, pemberian antibiotik, dan pemberian obat merah kepada induk kambing kita, sehingga bisa mencegah induk kita mengalami infeksi pasca lahiran. Nah, ketika induk kambing mengalami infeksi pasca lahiran, maka besar kemungkinan induk kambing kita akan mengalami kematian. Jadi teman-teman, perlu kita pahami ketika kita ingin beternak, banyak hal-hal, banyak penyakit-penyakit yang harus kita tahu, bagaimana penanganan dan bagaimana mengobati kambing sehingga tidak mengakibatkan kerugian-kerugian kita. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas penanganan penyakit beserta obat-obatannya. Jadi teman-teman, ketika ingin beternak dan ketika kita tidak ingin mengalami kerugian, ya maka sebisa mungkin kita mempelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana beternak dengan baik, bagaimana SOP dalam dunia peternakan, bagaimana SOP pakan, bagaimana SOP induk bunting, dan bagaimana SOP induk pasca lahiran dan penanganan kambing-kambing kita. Ketika kita sudah mengerjakan dengan baik, maka insya Allah kita hanya tinggal bersabar dan memetik hasilnya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternakan Al-Fatih dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang pakan ternak ruminansia yang ada di peternakan Al-Fatih. Jadi hari ini kita akan mengupas bagaimana tentang menyusun formula pakan, pakan murah, kemudian hasilnya maksimal. Ayo kita ikuti selanjutnya.
Jadi sahabat Al-Fatih, sahabat peternakan Al-Fatih, ini adalah salah satu lahan pakan kita. Jadi sekedar teman-teman tahu bahwa di peternakan Al-Fatih itu menyiapkan lahan pakan hijauan kurang lebih 5 hektar. Jadi ini adalah salah satu lahan pakan kita. Jadi ini namanya lahan pakan gado-gado. Jadi di sini kita bisa mendapati indigo merah. Ini adalah pakan utama di peternakan Al-Fatih. Kemudian ada daun singkong. Nah, ini ada rumput pakcong. Ini rumput pakcong. Alhamdulillah. Kemudian ini lamtoro. Ini lamtoro gung. Kemudian di sebelah sana ini kita ada kaliandra merah. Ini ada kaliandra merah. Jadi teman-teman, di peternakan Al-Fatih itu menganut bahwa pakan yang terbaik adalah pakan yang murah, mudah kita dapatkan, kemudian konsisten dalam pemberian. Jadi kenapa kami memilih lahan dengan cara tanam gado-gado? Karena dengan cara yang seperti ini, maka kita dimudahkan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan setiap harinya. Jadi kita lebih menghemat waktu, lebih menghemat tenaga, sehingga lebih efisien dalam pengambilan pakan setiap harinya. Jadi kita bisa contoh, kalau kita ngarit, kita hanya butuh waktu 30 menit, tapi semua yang kita butuhkan untuk konsumsi ternak kita bisa kita dapatkan. Jadi biasanya ketika kami panen, kita ambil ini satu jenis, kita juga ambil ini sudah dapat 2 jenis. Nah, kemudian kita juga ambil ini sudah 3 jenis. Bergeser sedikit, kita bisa dapat 4 jenis. Kemudian kita panen lagi, kita bisa dapat 5 jenis. Ini fungsinya pakan yang kita dapat tidak tunggal. Pakan yang kita dapat selalu beraneka ragam, sehingga kambing-kambing kita juga enak dalam mengkonsumsi pakan itu sendiri. Jadi meramu pakan ternak sebenarnya peternak itu harus pandai-pandai mensiasati pakan ternak itu agar kambing-kambing kita juga terpenuhi kebutuhannya. Kami tidak menyalahkan teman-teman yang menggunakan pakan tunggal, tapi ketika pakan itu tunggal, kemungkinan terbesar ketika pakan itu mengandung zat anti nutrisi atau ada racunnya, maka besar kemungkinan kambing kita akan kembung atau kambing kita akan mengalami kematian ketika keracunan. Tetapi ketika kita campur seperti ini, maka ini saling menutupi kebutuhan nutrisinya, sehingga kecil kemungkinan untuk kambing kita keracunan atau kambing kita mengalami hal yang kita tidak inginkan. Jadi setelah kita panen seperti ini, teman-teman, kita layukan dulu paling sedikit 3 jam. Semakin lama maka semakin bagus. Biasanya kita gunakan 3-8 jam untuk proses angin-anginkan. Setelah dianginkan, barulah kita menggiling. Setelah digiling, baru kita memberikan ke ternak kita. Jadi untuk teman-teman ke depan ketika ingin beternak, susunlah pakan sedemikian rupa, semakin banyak jenisnya maka itu semakin baik, karena kita mampu memberikan pakan yang terbaik untuk ternak kita, maka hasilnya juga akan baik. Jadi menyusun pakan untuk ternak sama halnya dengan menyusun makanan untuk diri kita sendiri. Semakin banyak jenis makanan kita, maka semakin enak. Contoh, ketika kita makan ada nasinya, ada ikan, ada sayur, ada sambal, ada tempe dan kerupuk, maka sama dengan ternak kita. Ketika ini tercukupi kebutuhannya, maka yakinlah bahwa ternak-ternak kita akan bagus, akan sehat, kemudian reproduksinya juga lancar, susunya juga bagus. Jadi teman-teman, jadi setelah kita panen, kita akan bawa ke gudang pakan kita akan olah, copor, kemudian diberi mineral, sedikit kunyit dan garam sebagai penyedap rasa.
Ya, jadi sahabat peternakan Al-Fatih dimanapun Anda berada, ini adalah gudang pakan kami. Di sini kami mengolah berbagai bahan-bahan pakan, kemudian kita angin-anginkan seperti ini, kita layukan. Nanti setelah layu baru kita giling dengan menggunakan mesin chopper. Jadi ini kebetulan tadi anggota kita mendapatkan limbah batang jagung. Jadi batang jagung ini juga kita gunakan sebagai sumber serat, karena ini pakan yang bisa kita dapatkan gratis. Jadi ketika kita bisa dapat pakan gratis, ketika itu berlebih, maka kita bisa awetkan, kita buat silase. Nah, tapi ketika itu pas untuk konsumsi ternak kita, maka cukup kita angin-anginkan, kemudian giling. Setelah itu kita berikan ke ternak kita. Tapi ketika itu berlebih, maka kita bisa menggunakan dalam bentuk pengawetan. Jadi ini adalah salah satu cara kita mengawetkan pakan yang ada di peternakan Al-Fatih, yaitu dengan cara silase. Jadi ketika kita mendapatkan pakan yang berlimpah, pakan yang lebih, maka kita awetkan. Nah, ini salah satu cara untuk bertahan di peternakan kita. Ini adalah silase tabung jagung yang kita simpan. Ini kita gunakan ketika dalam kondisi darurat. Jadi di peternakan Al-Fatih itu tidak menggunakan cadangan pakan ketika tidak darurat. Jadi ini kita gunakan ketika musim hujan, kemudian tidak ada waktu untuk ambil pakan, maka ini kita gunakan. Atau ketika kita bepergian dan tidak sempat untuk ambil pakan, maka ini yang kita buka, kemudian kita gunakan sebagai pakan ternak-ternak kita. Jadi ke depan ketika kita beternak, selain kita memiliki lahan hijauan, maka kita juga harus menyiapkan pakan kering. Nah, ini juga adalah salah satu pakan yang kita dapatkan dari limbah pengrajin lontong. Nah, kita jemur, keringkan. Nah, ini kita gunakan nanti ketika musim hujan, ketika kita tidak mampu lagi untuk beraktivitas menyiapkan pakan di lahan kita, maka solusi terakhir yang kita gunakan adalah membuka karungan atau membuka silase yang kita miliki. Jadi peternak itu harus pandai menyiasati bagaimana setiap hari kita bisa menyiapkan pakan yang konsisten, baik itu jumlah, jenis, dan kualitasnya. Jadi sahabat Al-Fatih, sebelum beternak maka persiapkan pakan terlebih dahulu, karena 70% keberhasilan kita dalam beternak ditentukan oleh pakan, dan 70% biaya yang terberat dalam bisnis peternakan adalah pakan. Jadi sahabat Al-Fatih dimanapun Anda berada, dunia peternakan adalah dunia yang sangat asik, sangat menjanjikan ke depannya. Ketika kita mampu mendesain pakan dengan harga yang murah, maka yakinlah hasil akan maksimal. Jadi indikator keberhasilan kita dalam beternak, yang pertama ketika kita mampu menyiapkan pakan di bawah Rp3.000. Yang kedua ketika masa laktasi 3 kali dalam 2 tahun. Dan yang ketiga ketika mortalitas anak dan induk di bawah 5%. Mortalitas anak dan induk ditentukan oleh pakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alamsyah, owner dari peternakan Al-Fatih. Jadi peternakan Al-Fatih terletak di Desa Sokolia, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Jadi sahabat-sahabat peternak, hari ini kita akan mencoba mengupas
hal-hal yang mengakibatkan kegagalan dalam beternak. Jadi tentu setiap teman-teman yang memulai peternakan, semua yang kita inginkan adalah bagaimana bisa berhasil dalam mengelola peternakan itu. Bagaimana peternakan ini bisa menghasilkan sehingga kita bisa bersemangat dalam beternak. Namun kadang ada beberapa hal yang teman-teman luput sebelum beternak yang harus kita penuhi. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar kita terhindar dari kegagalan dalam beternak. Jadi ketika kita ingin memulai beternak, minimal yang harus kita perbaiki yang pertama adalah niat kita. Niat kita beternak, apakah kita beternak untuk mencari kepuasan dunia, atau kita beternak bagaimana beternak ini mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, ketika banyak teman-teman yang ingin memulai beternak, kemudian tujuan utamanya adalah dunia, maka semakin kita beternak, semakin kita memulai peternakan berjalan beternak, ketika kita tidak mendapati sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka di situ timbullah kekecewaan. Yang kedua, ketika kita memulai beternak, biasanya teman-teman salah dalam menentukan arah. Jadi teman-teman kadang tidak jelas arahnya, mau kemana, ternaknya kambing apa, kemudian tujuannya seperti apa. Jadi mereka ibarat berkendara, tidak tahu arah dan tujuannya mereka. Jadi mereka terombang-ambing, tidak jelas, sehingga tidak akan menemui tujuan dalam beternak. Kemudian yang ketiga yang terkadang mengakibatkan kita gagal dalam beternak adalah ambisi. Kita terkadang melihat orang jumlah ternaknya sudah banyak, kemudian hasil-hasil peternakan yang dia dapatkan sudah maksimal, kemudian capaian-capaian yang mereka dapati sudah maksimal. Nah, kadang kita ingin terburu-buru mengikuti keberhasilan mereka, padahal dalam dunia peternakan adalah dunia proses. Ketika kita mampu menghargai proses, ketika kita bisa berproses dengan baik, maka kita bisa mendapati kesuksesan dalam beternak. Jadi ini adalah hal yang perlu juga kita hindari. Kemudian selanjutnya adalah yang mengakibatkan kita gagal dalam beternak adalah minimnya ilmu, kemudian merasa lebih pintar daripada teman-teman yang lain. Jadi ke depan ketika kita ingin berhasil dalam dunia peternakan, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah banyak-banyak berguru dan banyak-banyak bertanya, kemudian banyak-banyak bersilaturahmi dengan teman-teman peternak yang lain. Karena kadang ada peternak memulai tanpa ada ilmu pengetahuan, menganggap bahwa beternak kambing itu cukup ada kandangnya, diberikan pakan, sehingga dia memulai beternak. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mengalami masalah-masalah dalam dunia peternakan, kemudian mereka mengatakan bahwa saya tidak cocok dengan ternak kambing, padahal langkah yang dia lakukan, langkah awal yang dia kerjakan sudah salah. Ya, kemudian hal yang kelima yang kadang mempengaruhi kegagalan dalam beternak adalah ketika kita tidak mampu memaksimalkan pemasaran, ketika kita tidak memiliki channel untuk memasarkan ternak-ternak kita, maka biasanya teman-teman itu akan dikerjai oleh pedagang-pedagang atau tengkulak-tengkulak. Jadi ketika kita ingin maksimal, maka selain kita beternak, maka kita mencoba membangun pasar. Jadi ketika ternak kita sudah banyak, kita sudah ada pasar, maka disitulah kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang maksimal. Namun kadang teman-teman dalam beternak itu tidak mampu memenuhi standar-standar kelayakan untuk mencapai kesuksesan dalam beternak. Jadi beternak kambing adalah satu pekerjaan di mana kita harus bersabar, kemudian tidak berambisi, kemudian mengikuti prosesnya. Karena ketika kita beternak dengan ambisi-ambisi, kemudian ingin cepat besar,
maka ending terakhir yang kita dapati adalah kekecewaan, kegagalan, dan kerugian. Makanya kita beternak harus bersabar, kemudian meluruskan niat kita, kemudian tidak berambisi untuk capaian-capaian, kemudian kita mempelajari ilmunya, kemudian kita berusaha membangun pasar sehingga kita memiliki ternak dan memiliki pasarnya. Cukup berapa menit gitu? Ya, jadi bagi teman-teman, inti dari beternak itu adalah ketika kita mampu bersabar, ketika kita mampu ikhlas dalam setiap kegiatan. Kemudian ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa beternak itu tidak seperti menyiram mie instan, tetapi beternak itu butuh proses, kemudian beternak itu butuh sabar, beternak itu butuh pengorbanan, dan beternak itu butuh doa. Kadang kita lupa, ketika kita beternak, kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya fokus mengejar jumlah, mengejar populasi, dan ketika apa yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka disitulah timbul kekecewaan. Jadi teman-teman, perbaiki niat, luruskan niat bahwa kita beternak bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain, bagaimana dari beternak kita bisa menafkahi keluarga kita, bagaimana dalam beternak kita bisa membantu orang dalam beribadah. Kemudian teman-teman, ketika kita ingin beternak, maka satu hal yang perlu kita hindari adalah bermental kerupuk. Bermental kerupuk itu biasanya ketika kita sudah diuji dengan kematian, ketika kita sudah diuji dengan tidak tercapainya apa yang kita inginkan, maka kadang kita mundur dan meninggalkan dunia peternakan. Padahal beternak itu adalah seni mencintai. Kalau kita mencintai sesuatu, maka akan kita perjuangkan sesuatu itu, kita akan korbankan apa yang kita miliki, kita akan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Jadi beternak adalah cinta. Kemudian beternak tidak seperti menyiram mie instan. Beternak harus berproses, karena siapa yang menghargai proses, maka dialah yang nanti akan mendapati kesuksesan. Jangan terburu-buru dalam dunia peternakan, karena banyak jalan menuju Roma dan banyak hal yang perlu kita pelajari. Dalam beternak, ketika kita mampu menghindari hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka insya Allah kita akan mendapati keberhasilan dalam beternak. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk beternak, pelajari ilmunya, luruskan niatnya, kemudian jangan terburu-buru. Insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita sudah pantas, maka Allah akan memantaskan kita. Beternak kambing perah itu ngeri-ngeri sedap. Ngerinya ketika pas produksi banyak ternyata kena mastitis karena kelalaian kita atau ketidaksterilan kita dalam memproses dalam proses pemerahan. Sedapnya itu karena setiap hari kita bisa menghasilkan susu. Jadi kalau saya sebenarnya lebih menekankan ketika kita ingin beternak kambing perah, maka yang harus kita siapkan adalah mental, dan yang kedua bersabar, dan yang ketiga terus berusaha untuk mengevaluasi pakan-pakan yang kita berikan. Nah, ketika kita kalikan dalam 1 bulan, maka kita masih bisa mendapatkan 15 juta kurang lebih per bulan. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah, owner peternakan Al-Fatih. Saya lahir di Kelurahan Rumampolong, Kabupaten Goa. Alhamdulillah saat ini saya berusia 32 tahun. Aktivitas sehari-hari selain beternak, kita juga memiliki aktivitas mengantar jemput anak-anak untuk ke sekolah. Alhamdulillah saat ini saya dikaruniai 3 anak. Yang pertama usia 8 tahun, yang kedua usia kurang 7 tahun, dan yang ketiga usia 8 bulan. Jadi aktivitas sehari-hari saya selain beternak kambing, maka kita seperti bapak biasanya mengantar anak ke sekolah, menjemput, dan bercerita, menjamu tamu. Jadi beternak bagi kami adalah satu kegiatan
yang kita gunakan untuk bagaimana memaksimalkan waktu, hanya menggunakan waktu untuk menunggu waktu kita untuk beribadah. Jadi perlu kita pahami bahwa di peternakan Al-Fatih memiliki aturan yang sangat ketat bahwa jangan sampai pekerjaan kita akan melalaikan kita terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekeras apapun cara kita bekerja, ketika Allah tidak meridhoi, maka kita akan lelah pada akhirnya. Jadi untuk saat ini peternakan Al-Fatih mulai merambah ke dunia kambing perah. Jadi awal mula kami beternak kambing perah tepatnya 2021 bulan 8 kita memutuskan untuk uji coba beternak kambing perah. Setelah sekian lama kita menginginkan untuk beternak kambing perah, namun di tahun 2018, 19, 20 selalu kata-kata bahwa daerah kami, jadi kebetulan peternakan Al-Fatih ini terletak di Desa Sokolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa. Kondisi di sini boleh dikatakan tandus, panas, sehingga teman-teman mengatakan bahwa kambing perah tidak cocok di sini. Namun kami beranggapan bahwa kalau kita belum mencoba, maka kita tidak bisa mengetahui apakah itu bisa atau tidak. Yang jelas selalu kami termotivasi ketika ada harapan, ketika ada kemauan, maka disitulah ada jalannya. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk melakukan beternak kambing perah dan ternyata memang tidak bisa, maka mungkin di situ kita harus belajar mengevaluasi apa yang salah. Tapi ternyata apa yang teman-teman katakan itu terbantahkan dengan kami bisa memproduksi kambing perah, kami bisa memproduksi susu kambing dengan produksi yang lumayan bagus. Jadi di peternakan Al-Fatih itu uji coba di 8 ekor. Untuk saat ini kami aktif memerah hanya 5 ekor dengan produksi antara 10 sampai 15 liter per hari. Jadi sebenarnya beternak kambing perah atau kambing apa saja, ketika kita mampu mengatur, mampu mendesain dan mampu menghadirkan sebuah pakan yang cocok dengan kebutuhan kambing apapun itu, apalagi kambing perah, maka kami berkeyakinan bahwa ketika kita mampu memberikan pakan terbaik, maka susu juga atau kambing-kambing kita pun akan memberikan hasil yang baik. Kemudian kenapa kami memilih beternak kambing perah? Kenapa kami memilih fokus untuk mengembangkan kambing perah? Karena kambing perah ini adalah salah satu prospek bisnis yang sangat menjanjikan ke depannya. Baik itu produk susu kambing atau produk turunan dari susu kambing itu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini di peternakan Al-Fatih menjadi satu pencetus susu kambing dengan berbagai varian, dan bahkan kita sudah uji coba juga pembuatan es krim, kemudian pizza dari susu kambing, roti dari susu kambing, dan insya Allah dalam waktu dekat ini ada tim kami yang kami akan utus untuk belajar bagaimana cara pembuatan sabun untuk dari susu kambing. Sasarannya ini adalah ibu-ibu. Jadi biasanya ibu-ibu itu sangat menjaga kecantikannya, sangat menjaga perawatan tubuhnya. Makanya kami berinisiatif untuk mengolah susu kambing ini menjadi alat-alat kecantikan, baik itu sabun, kemudian lulur dari susu kambing, kemudian masker dari susu kambing.
Kemudian apa sih yang membedakan peternakan Al-Fatih, susu dari peternakan Al-Fatih dengan peternakan-peternakan yang lain? Di peternakan Al-Fatih itu kami beternak bukan hanya berharap keuntungan dan keuntungan, tetapi kami menjual susu. Kami beternak kambing perah untuk bagaimana menyehatkan Indonesia. Jadi alhamdulillah produksi kami tidak pernah tertinggal. Jadi setiap bahkan orang sampai inden, wallahu alam apa yang mereka rasakan dari susu kami, tapi yang membedakan mungkin dari tempat lain selain kita beternak dengan hati, kemudian kita beternak karena cinta, kemudian ada satu yang tidak pernah dan bahkan tidak semua orang lakukan, yaitu di peternakan Al-Fatih untuk kambing-kambing perah kita itu di ru'yah 24 jam non-stop. Dan ini saya rasa yang menjadi pembeda antara kami dengan peternakan-peternakan lain. Jadi di peternakan lain mungkin mereka memutar musik-musik, tapi kami memilih memutar murotal agar kambing-kambing kita merasa rileks. Kemudian harapannya susu ini bisa menjadi memberikan manfaat, bisa menjadi penawar bagi orang yang sakit. Kemudian kami berharap dari susu ini kita bisa mendapatkan penghasilan sehingga dari susu ini kita terhindar dari sifat pemalas, kita terhindar dari sifat peminta-minta, dan bahkan kami berharap dari susu kambing ini bisa membiayai pendidikan anak-anak ke depan. Jadi sekedar mungkin kita perlu tahu, insya Allah 2025 peternakan Al-Fatih akan membangun sebuah pondok pesantren yang dibiayai full dari hasil peternakan Al-Fatih. Kemudian anak-anak nantinya akan kita berikan setiap pagi, anak-anak harus minum susu, dan itu diberikan susu kambing. Dan alhamdulillah susu kambing sebenarnya ini menjadi konsumsi rutin anak kami. Jadi sekedar mungkin saya berbagi manfaatnya. Jadi saya punya anak itu 2 orang, satu kelas. Yang kakak itu 8 tahun kelas 2, adiknya ini harusnya masih kelas 1. Tapi adiknya sudah tidak mau lagi di TK, jadi bersamaan adik kakak masuk. Jadi kedua anak saya ini di kelas 1 semester pertama adik yang ranking 1. Semester kedua karena kakak sudah bilang, saya sudah tidak mau mengalah sama adik. Akhirnya di semester kedua kelas 1 kakak yang ranking 1. Kemarin semester berikutnya penaikan kelas 2, kakak ranking 1, adik ranking 2 plus dia siswa teladan. Nah kemarin alhamdulillah ini di semester pertama kelas 2 kakak ranking 1, adik masih ranking 2 plus siswa teladan. Jadi susu kambing Al-Fatih insya Allah mampu memberikan nutrisi terbaik untuk generasi-generasi kita ke depannya. Ya, jadi beternak kambing perah tidak semudah yang teman-teman bayangkan, tidak seenak yang teman-teman pikirkan. Jadi beternak kambing perah sebenarnya gampang-gampang susah. Kadang kita terkendala dengan banyaknya orang yang lalu lalang di peternakan, karena kebetulan peternakan kami juga menjadi pusat anak-anak untuk belajar, anak-anak TK untuk berkunjung. Jadi kadang ketika kambing ini mengalami stres, maka berkurang produksi susunya. Atau pada saat musim kemarau, kadang panas begitu ekstrim, tiba-tiba kambing kita mengalami penurunan jumlah produksi susu. Kemudian hal yang paling berbahaya di kambing perah adalah ketika kambing-kambing kita terkena penyakit mastitis. Nah, penyakit mastitis ini adalah salah satu penyakit yang dihindari oleh peternak kambing perah, karena mastitis itu mengakibatkan ambing susu rusak, sehingga besar kemungkinan kambing kita sudah diafkir. Artinya kita sembelih, kemudian kita jual,
Jadi hal yang paling menakutkan adalah mastitis, penyakit kerusakan ambing pada kambing perah. Nah, bagaimana perbedaan antara keuntungan antara kambing perah dengan kambing yang pada umumnya? Iya, jadi kambing perah ini terlepas dari tantangan, terlepas dari sulitnya beternak kambing perah, ya. Jadi ada juga sebenarnya, bahkan banyak hal-hal yang menjadi pembeda antara kambing perah dengan kambing-kambing yang lain. Jadi kambing perah sebenarnya selain kita bisa mendapatkan anak, kita bisa dapat bonus dari susu. Jadi di peternakan kami di perah, aktif di perah itu 5 ekor menghasilkan susu 10 liter, paling sedikit 10 liter. Kita jual 60.000 per liter. Jadi ya lumayan, setiap hari kita bisa mendapatkan 600.000 kotor. Ketika dikurangi pakan, kemudian botol, biaya produksi, kita masih temui di 400 sampai 500.000 keuntungan bersih. Nah, ketika kita kalikan dalam 1 bulan, maka kita masih bisa mendapatkan 15 juta kurang lebih per bulan. Ketika kita beternak kambing lain, maka kita hanya menunggu anakan yang bisa dijual. Kalau ini kita bisa mendapat anak, kita bisa mendapat susu. Jadi kita dapat 2 kalau kita ternak kambing perah. Jadi, pada hitungan dalam 1 ekor kambing perah itu bisa menghasilkan berapa liter? Jadi ketika kita beternak kambing perah, kemudian pakan bisa kita naikkan sedikit proteinnya, kemudian kita jaga konsistensinya, maka 1 kambing itu bisa menghasilkan 3 sampai 4 liter, maksimal 4 liter untuk kambing yang jenis yang ada di peternakan kami. Kalau untuk pemasaran susu yang selama ini yang kita terapkan di peternakan Al-Fatih bagaimana? Iya, jadi di peternakan Al-Fatih susu-susu yang diproduksi oleh peternakan Al-Fatih itu sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah ada yang tersimpan di freezer kami. Jadi kami memiliki banyak reseller, kemudian banyak juga konsumen yang sudah merasakan manfaat dari susu kambing Al-Fatih, dan itu menjadi konsumen rutin kami. Jadi selain ada reseller kami yang tersebar di beberapa tempat di Kota Makassar, ada juga konsumen kami masyarakat yang ada di sekitar Desa Sokolia dan di sekitar Kabupaten Goa. Sudah banyak yang pernah memesan dan menjadi langganan rutin kami. Bagaimana proses kita mengetahui ilmu tentang proses beternak kambing perah? Awalnya ceritanya gimana? Jadi sebenarnya beternak kambing perah, saya juga tidak tahu kenapa kita bisa berada di fase sekarang. Cuma yang jelas dalam diri kami selalu memiliki motivasi. Ketika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Yang membedakan mungkin hanya persoalan waktu, persoalan modal. Tapi beternak kambing perah sebenarnya gampang-gampang susah dan ilmunya akan mengalir saja. Yang penting kita rajin silaturahmi dengan peternak-peternak senior, rajin baca-baca buku, baca artikel, kemudian kita lihat-lihat di YouTube. Insya Allah akan mengalir dengan sendirinya ilmu tersebut. Bagaimana pesan kita untuk teman-teman yang juga beternak kambing perah? Mungkin bisa disampaikan bagaimana resikonya, misalkan mereka yang beternak, apa hal yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin beternak kambing perah? Jadi untuk teman-teman yang ingin beternak kambing perah, yang perlu kita persiapkan adalah pertama mungkin dari segi permodalan. Karena untuk wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya bibit-bibit kambing perah itu masih sangat langka. Jadi ketika kita ingin beternak kambing perah, maka salah satunya jalan adalah kita datangkan bibitnya dari Jawa. Dari Jawa itu kita harus bertaruh
antara resiko adaptasi dan biaya yang kita keluarkan. Jadi banyak juga teman-teman yang beli dari Jawa sampai di sini tidak bisa beradaptasi dan akhirnya mati. Kemudian ketika kita sudah memiliki atau mendapat bibit tersebut, maka hal yang paling perlu kita lakukan adalah menyiapkan pakan yang terbaik, menyiapkan kandang yang bersih, kandang yang sehat, sehingga kambing-kambing kita, kambing perah kita nantinya bisa memproduksi susu dengan baik. Kemudian teman-teman juga yang ingin beternak kambing perah mempersiapkan mentalnya, karena kadang teman-teman lupa bahwa beternak kambing perah itu ngeri-ngeri sedap. Ngerinya ketika pas produksi banyak ternyata kena mastipis karena kelalaian kita atau ketidaksterilan kita dalam proses pemerahan. Sedapnya itu karena setiap hari kita bisa menghasilkan susu. Jadi kalau saya sebenarnya lebih menekankan ketika kita ingin beternak kambing perah, maka yang harus kita siapkan adalah mental, dan yang kedua bersabar, dan yang ketiga terus berusaha untuk mengevaluasi pakan-pakan yang kita berikan. Ketika kita memberikan pakan yang terbaik, maka produksi susu juga akan meningkat. Tetapi ketika pakan kita bermasalah, maka susu juga akan bermasalah. Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan bagaimana sensasi kesegaran susu kambing Al-Fatih atau es krim Al-Fatih, pizza Al-Fatih, silahkan berkunjung ke peternakan Al-Fatih, Jalan Poros Borong Sapiri, Desa Sokolia, Kabupaten Goa, atau bisa menghubungi kami di nomor 082 348 587 472. Atau bagi teman-teman yang ingin menjadi reseller kami, insya Allah kami akan memberikan penawaran khusus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana keseharian kami di peternakan Al-Fatih, bisa langsung berkunjung ke peternakan kami, atau bisa mengunjungi channel YouTube kami, Peternakan Al-Fatih Goa. Insya Allah di situ kami akan menebar ilmu-ilmu yang semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Kemudian kita berharap apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan di situ bisa menjadi kebaikan-kebaikan yang ke depan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ingin beternak kambing. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternakan Al-Fatih, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah untuk memulai peternakan. Jadi untuk teman-teman ke depan ketika kita ingin membangun sebuah peternakan, setidaknya ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah sebelum kita terjun ke dunia peternakan, maka kita harus belajar mengenai ilmu tentang peternakan. Jadi ilmu tentang peternakan ini apalagi di ternak kambing, ternak ruminansia kecil, perlu kita pahami sebelum kita terjun ke dalam usaha ini. Karena banyak dari teman-teman yang selama ini beternak tanpa ilmu, maka ketika berjalan peternakannya, maka banyak kendala-kendala yang mereka dapati ketika beraktivitas di dunia peternakan. Sehingga bahkan ada dari kondisi terburuk, mereka mengatakan bahwa saya tidak cocok beternak kambing, kambing itu susah diternak. Padahal ketika kita ilmui, istilah yang keren kita populerkan selama ini adalah beternak dengan ilmu menyenangkan, beternak tanpa ilmu akan membuat kita sengsara. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai beternak, maka hal yang paling mendasar yang harus kita pahami adalah
harus kita cari adalah ilmu. Ilmu ini bisa kita dapati dari kita belajar, baik itu belajar melalui YouTube, belajar melalui orang-orang yang terdahulu yang sudah berhasil di dunia peternakan, atau belajar melalui buku, atau bagi teman-teman yang memiliki kenalan peternak-peternak yang sudah jalan, maka datangi, silaturahmi, gali ilmunya dan pelajari. Kemudian yang kedua, setelah kita paham ilmunya, maka yang kedua adalah kita harus menentukan arah peternakan kita akan kemana. Jadi banyak juga teman-teman salah dalam menentukan arah peternakan, karena dalam bisnis peternakan tentu ada tujuan akhir kita. Nah, jadi ada, kalau kita tujuannya kambing perah, maka kita kembangkan kambing sapera atau PE atau kambing sanen atau kambing Anglo-Nubian. Tapi kalau kita kontes, maka kita kembangkan kambing PE. Kalau kita mau jenis pedaging, maka kita kembangkan kambing bur. Jadi teman-teman, ini yang perlu juga kita harus pahami. Kan banyak di antara kita yang tidak tahu, asal beli kambing, kemudian diternak, tapi tidak tahu arahnya mau kemana. Nah, kalau kita mau arahnya di susu, maka kita kembangkan sanen. Kalau kita kambing kontes, maka kita kambing PE. Kalau kita mau sasarannya akikah dan kurban, maka kita cross antara kambing bur dengan kambing lokal. Jadi selanjutnya yang ketiga adalah kita harus memiliki mentor. Jadi mentor ini diperlukan ketika kita mengalami kebuntuan dalam beternak, maka ada tempat kita kembali untuk bertanya, baik itu masalah manajemen, baik itu masalah ilmu, baik itu masalah pakan, baik itu masalah kandang. Kita punya mentor untuk kembali bertanya ketika mengalami kendala dalam beternak. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pakan. Jadi teman-teman peternak juga perlu pahami bahwa pakan ini adalah hal yang sangat menentukan bisnis peternakan ke depan bisa berhasil atau tidak. Ketika pakan ini kita bisa kelola dengan bagus, kita bisa modifikasi dengan baik, maka kita bisa mengalami untung yang banyak, atau kita bisa menekan biaya kita dalam beternak. Karena 70% biaya yang kita gunakan itu diserap oleh pakan. Kemudian 70% keberhasilan kita beternak juga diakibatkan oleh pakan. Karena pakan ini bisa, ketika pakan itu salah, bisa kambing kita mengalami keguguran. Kalaupun dia hamil, bisa melahirkan tapi tidak punya air susu. Jadi ini pakan juga perlu kita pelajari dengan baik. Jadi di sini di peternakan Al-Fatih, pakan itu kita bagi dua, ada pakan utama dan ada pakan penguat. Jadi pakan utama itu dia bersumber dari hijau-hijauan, baik itu indigo vera, kaliandra, lamtoro, gamal, turi, kemudian odot, pakcong, dan jenis-jenis rumput lainnya. Itu yang kita jadikan pakan utama. Kemudian kita menggunakan konsentrat sebagai pakan penguat. Jadi kemudian setelah kita memahami pakan, maka perlu kita membangun kandang. Jadi setelah ada pakan, maka kandang yang harus kita siapkan. Jadi kandang sebenarnya tidak perlu terlalu mewah, tidak perlu juga terlalu bagus. Yang jelas konsep kandang, ketika panas maka kambing tidak kepanasan, ketika hujan maka kambing tidak kehujanan, ketika dingin maka kambing tidak kedinginan, kandang tidak tercampur antara kotoran dengan tempat tidurnya. Jadi minimal kandang ada balai-balainya untuk kambing bisa beristirahat. Kemudian kandang yang bagus minimal jauh dari pemukiman, jauh dari jalan raya, sehingga kambing kita setelah makan dia bisa beristirahat dengan baik. Nah, jadi teman-teman, setelah kandang barulah kita menentukan kambingnya, barulah kita membeli kambing. Jadi kambing di sini juga perlu kita jeli dalam memilih, karena banyak teman-teman juga yang
hanya melihat besarnya, hanya melihat murahnya, sehingga dia membeli kambing itu dengan alasan peternak pemula. Padahal bibit kambing sangat menentukan bagaimana ke depan peternakan kita bisa berjalan. Karena kapan kita salah memilih bibit kambing, maka kita akan kesusahan, baik itu di pengembangbiakan, baik itu di genetiknya, baik itu di reproduksinya, maka kita akan kewalahan di situ. Kemudian setelah kambing, kita harus menentukan pasar. Jadi pasar ini, kenapa banyak juga teman-teman yang beternak dia tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena dia tidak bisa menciptakan pasar sendiri. Jadi mereka kadang dikerjai oleh tengkulak yang mengumpul kambing berdasarkan keinginan si tengkulak. Padahal ketika kita mampu menciptakan pasar, maka kita bisa menjual ternak-ternak kita sesuai dengan harga yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya kita bisa tips selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan produk turunan dan produk limbahnya. Jadi kalau seumpama kita di beternak kambing perah, maka produk turunan yang bisa kita kembangkan adalah susu. Jadi susu bisa kita buat susu yang original, bisa kita juga buat susu yang varian rasa, kemudian bisa juga kita buat es krim dari susu. Alhamdulillah di peternakan kita, peternakan Al-Fatih, kita sudah memodifikasi susu. Kemudian susu kambing kita jadikan pizza, susu kambing kita jadikan es krim, kita jadikan juga bahan roti. Ke depan insya Allah kita akan mencoba memodifikasi lagi dari susu untuk lulur, kemudian bisa juga kita buat untuk sabun. Selanjutnya adalah kotorannya. Jadi selain produk turunan, ada juga limbah dari hasil peternakan, yaitu kotoran. Nah, kotoran kambing ini ketika kita lihat sekilas ini tidak ada harganya, tapi ketika kita kumpul kemudian kita olah, kita fermentasi, maka dari kandang ini bisa mendapat penghasilan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya di peternakan Al-Fatih itu menggunakan limbah kotoran kambing sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman jangka panjang. Jadi kita karungkan, kemudian kita jual 25.000 per karung. Tapi ketika kita ingin harga yang lebih tinggi, maka kita giling lagi menjadi tepung, kemudian kita jual per kilo, itu harganya Rp15.000. Jadi teman-teman, ke depan ketika kita ingin beternak, maka kita harus menguasai ilmu, kemudian menentukan tujuan kita, kemudian mencari mentor yang tepat, kemudian menanam pakan, kemudian membangun kandang, setelah itu memilih bibit yang bagus, kemudian kita harus mampu menentukan pasar, kita menciptakan pasar, dan yang kedelapan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan produk turunan dan limbah, sehingga dalam bisnis peternakan ini kita bisa meraih untung yang maksimal, sehingga kalah penampilan tidak kalah penghasilan. Majulah peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.